Terus lihat 65 orang ini akan menyampaikan aspirasi. Selamat datang Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Ayodia GL Kalake SAMDC. Kita saksikan pengalungan oleh Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu yang kami hormati, dan selanjutnya kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kosmas Rana. Kirim makanannya. Jadi ini dari TTS, Bapak ini dari Subang. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, kami persilakan Bapak Penjabat, Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua, Bapak Sekda. Di sini, di rumah besar ini, harapan 5 juta rakyat NTT berkumpul. Di sini asa disematkan, harapan disematkan. Seberapa peduli wakil rakyat dan pemimpinnya memikirkan nasib mereka. Mari berpikir untuk membuat rakyat sejahtera, mencari solusi atas gunung masalah, mengurai masalah menjadi harapan, merakit harapan menjadi kenyataan, dan kenyataan itu bernama kebijakan publik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Penjabat. Dan saya persilakan dengan hormat Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memberikan sepatah dua kata pengantar untuk kita semua. Ibu Emi, saya silakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Ya, yang saya hormati dan saya kasihi, saya menyapa dengan penuh kasih Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ayodia Kalake. Selamat datang Bapak di NTT. Mudah-mudahan beberapa hari sudah bisa membuat Bapak menjadi betah. Tapi kalaupun tidak betah, Bapak harus membuatnya harus menjadi betah, karena selama 1 tahun Bapak akan ada bersama-sama kami. Jadi bisa saja alamnya tidak bisa membuat betah, tapi orang-orangnya juga bisa membuat Bapak tidak betah. Tetapi tetap Bapak pasti akan menikmati semua yang ada di NTT, baik dari alamnya maupun juga manusia-manusianya. Yang saya hormati Pak Sekda bersama dengan seluruh jajaran pimpinan OPD perangkat daerah yang saya kasihi. Saya hormati Ibu dan Bapak Wakil Ketua, Ibu Ince Sayuna, Pak Alo, dan juga Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya hormati. Semua kita yang hadir pada saat ini yang saya hormati. Yang pertama tentu kita syukuri anugerah Tuhan bahwa hari ini ada sebuah suasana yang memberikan kita tambahan energi baru, bahwa dengan adanya sebuah proses yang memang alamiah lah, proses pergantian kepemimpinan di Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Pejabat, dan ini tentu anugerah Tuhan untuk kita semua, bahwa ya selalu dibilang ada awal, ada akhir. Tetapi yang saya kemarin ada mengutip dari satu promo yang melaksanakan imamatuh 5 tahun. Ya, ada awal, ada akhir, tapi yang tidak pernah berakhir itu adalah kasih dan kebenaran. Jadi semuanya kita selalu omong ada awal, ada akhir, tapi yang tidak pernah berakhir itu adalah kasih dan kebenaran. Jadi yang pertama kita syukuri anugerah Tuhan. Yang kedua, Bapak Pejabat, kami terima kasih sekali
bahwa ini sekali lagi bahwa sebuah suasana yang baru. Bapak hadir bersama-sama dengan kami semua di DPRD Provinsi. Tentu itu sekali lagi ini memberikan sebuah kesempatan kepada kita untuk bagaimana sejak awal kita membangun relasi dengan baik. Bahwa dua lembaga ini adalah lembaga yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Saya tadi sudah menyampaikan kepada Bapak Yodia bahwa kalau di antara dua lembaga ini ada satu saja yang pincang, pasti perjalanannya tetap akan pincang. Ya, kalau Bung Karno mengatakan perempuan dan laki-laki itu seperti dua sayap, saya pikir juga dalam menjalankan pemerintahan itu ada dua komponen besar yang tidak bisa kita saling ada di dalam kondisi yang tidak pas. Karena kalau satu saja lemah, pasti segala sesuatu tidak akan berjalan bersama-sama. Dan oleh karena itu, terima kasih Pak Penjabat, terima kasih Pak Sekda, karena telah memfasilitasi untuk kita bisa bertemu pada hari ini. Pak, ini saya mau kata-kata sama pejabat ini agak terlalu panjang ya, tapi tidak apa-apa. Pak Pejabat, kami di DPR Provinsi kami punya 65 orang dari 10 partai politik yang ada dan tergabung di dalam 9 fraksi. Dari 10 partai politik tetapi 9 fraksi, dan kami punya 4 pimpinan, dan yang paling luar biasa, pimpinan kali ini perempuan telah memecahkan rekor untuk bisa menjadi pemimpin. Dan sekaligus dua juga Bapak Penjabat, dan dua-duanya juga dari dapil yang sama, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya harus ngomong ya, nah itu tentu bukan terpulang juga ya, 65 orang anggota. Juga kami kali ini memecahkan rekor perempuan, 13 perempuan yang ada dari 65 anggota DPR Provinsi. Walaupun belum mencapai 30%, tapi paling tidak sudah ada langkah yang luar biasa, dan kami berharap pemilu 2024 nanti ada banyak perempuan yang bisa. Saya selalu bilang Pak Yodia bahwa anak-anak laki-laki ini merasa bahwa dia luar biasa, bisa bekerja untuk memenangkan pertandingan. Kami juga sedang berupaya sekuat tenaga juga usul supaya bisa memenangkan pertandingan. Bukan untuk bersaing, tetapi untuk bergandengan tangan untuk juga membangun NTT. Tadi itu kalau perempuan dan laki-laki ibarat dua sayap, ya sama juga kalau satu sayap patah pasti tidak akan berjalan dengan baik. Dan saya berharap juga ke depan di pimpinan-pimpinan OPD ada banyak perempuan yang bisa menjadi pemimpin. Bukan karena KKR tadi ya Pak Freddy Moya, tapi karena perempuan juga memiliki kemampuan dan kualitas yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu di DPR kami tentu sudah berjalan 4 tahun ya, untuk periode ini berjalan bersama-sama dengan Bapak Victor Bukil Meskoda dan Bapak Yosef Nesoi. Dan 1 tahun jika Tuhan berkenan segala sesuatunya berjalan normal, 1 tahun kami akan ada bersama dengan Bapak Yodia. Dan tentu Bapak akan menikmati dinamika yang akan ada di sini. Tentu di DPR karena ada 65 anggota, tentu juga akan ada 65 otak, pikiran, dan sikap dan tindakan yang pasti berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu tentu ada dalam kepentingan untuk kita bersama-sama membangun NTT. Semua kita dengan cara kita masing-masing, tetapi kita ada di dalam sistem yang mengatur kita untuk kita ada dalam kesepakatan bersama. Nah hari ini memang mungkin kita tidak akan ada dalam diskusi yang panjang, paling tidak kita saling mengenal satu dengan yang lain, dan kami berharap Bapak PJ bahwa nanti kami akan secara khusus mengundang Bapak PJ untuk kita RDP sebagai langkah awal untuk kita bisa mendiskusikan banyak hal tentang NTT. Apa yang sudah dilaksanakan oleh kepemimpinan yang lalu, kita akan lihat mana yang sudah baik itu kita lanjutkan, mana yang masih kurang kita akan lengkapi, dan mana yang masih belum kita akan berupaya untuk bisa berjalan. 1 tahun bisa saja menjadi waktu yang sangat pendek, tapi bisa juga menjadi waktu yang sangat panjang. Bagaimana caranya kita mempergunakan waktu itu? Karena kita kalau sekolah saja, kalau tidak dibatasi 3 tahun, kita bisa saja sampai 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tapi karena dibatasi itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mencapai tahapan itu untuk kita menyelesaikan. Dan oleh karena itu, sekali lagi bahwa mungkin saja hari ini NTT bisa saja tidak baik-baik saja, tapi NTT juga sedang baik-baik saja. Dan oleh karena itu kita semua bertanggung jawab
untuk bagaimana mengelola sisa waktu kita ini selama 5 tahun ini dengan 1 tahun ke depan untuk kita bisa memperbaiki hal-hal yang memang harus kita perbaiki dan kita melanjutkan. Tentu dengan tugas dan tanggung jawab Pak PJ, tentu tidak terlalu banyak hal yang memang harus dikerjakan karena ada regulasi, ada aturan. Makanya Pak PJ banyak wartawan yang tanya ke saya, bagaimana harapan untuk pejabat gubernur yang baru. Saya bilang saya tidak punya harapan karena beliau datang sudah ada dalam rule aturan yang harus dikerjakan. Kalau saya punya harapan kepada Bapak PJ, berarti saya masih ragu-ragu, saya belum memahami, dan saya masih merasa tidak yakin bahwa Bapak PJ akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan saya bilang sudah ada rule-nya, sudah ada aturannya, sudah ada penugasan-penugasan itu yang akan dilaksanakan oleh Bapak pejabat nanti. Mungkin ini beberapa catatan dan nanti akan saya ingin memperkenalkan anggota DPR Bapak, tapi cukup banyak. Tetapi kalau memang kita punya waktu, mungkin bisa saja ya memperkenalkan Pak Sekda. Saya izin, ya saya kembali lagi. Yang pertama ini Ibu Inja Sayuna. Ya, nanti saya terakhir, Mama. Saya pegang mic-nya, nanti saya terakhir ya. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari fraksi Golkar dan juga berkedudukan sebagai Sekretaris Partai Golkar DPD 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Yang di sampingnya adalah Bapak Alosius Maloladi, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa. Amin. Ya, yang saya pikir hari ini kami berdua agak sedikit berbeda nih. Ya, dari Sumba, asal dapil Sumba. Saya mulai dari sebelah sini ya. Nanti kalau ada yang saya lupa tolong diperbaiki karena 65 orang Bapak, jadi kadang-kadang kalau lama tidak bertemu kami lupa. Ya, yang di samping Bapak Sekda ini Bapak Ansor. Ini dari fraksi Partai Golkar. Silakan berdiri Bapak. Ya. Yang di sebelahnya Bapak Gabriel Manek dari fraksi Partai Golkar juga. Ini duduk berdekatan ini. Ya, sengaja ya Bapak ya. Ya, padahal sudah 4 tahun. Bapak. Di sebelahnya Bapak Yonas Leang. Ini pernah menjadi wali kota Kupang dan hari ini menjadi anggota DPR Provinsi dari fraksi Partai Golkar dan Ketua Komisi 3. Kalau yang Bapak dengar agak ribut-ribut itu ini orangnya. Di samping beliau adalah Pak Uceliu. Ini asal sama kayak kami, Kabupaten Timur Tengah Selatan dari Partai Hanura. Ya, yang di belakangnya ada Bapak John Oimata. Ini juga dari fraksi Partai Golkar. Ya, dari Dapil 2. TT2 Kabupaten Kupang, Kabupaten Rotendao, dan Kabupaten Saburai Jua. Di sebelahnya ini saya biasa panggil ini Pak Yadin. Ya, tapi biar supaya ini dari Partai Gerindra, fraksi Gerindra dari ND, Dapil NTT 5, ND, Nagekeo, Sika, dan Ngada. Oh ya, ini Bendahara Gerindra DPD ya, DPD 1 Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sebelahnya ini kami biasa panggil abang ini, kakak ini, Pak Kumis, Bapak Gonzalo dari dapilnya sama dengan Pak Yadin. Ini dari fraksi Perindo. Ya, ini dari sebelahnya Bapak Freddy Mui dari Dapil Manggarai. Partai fraksi Nasdem. Ya, dan sebelahnya ini Pak Dr. Christian Widodo dari Dapil NTT 1 Kota Kupang, Ketua DPD 1 ya. DPW Provinsi Nusa Tenggara Timur Partai Solidaritas Indonesia. Ya, Pak Christian Widodo. Kita lanjut ke sebelah sana, ada Bapak Frans Rumat ya. Silakan Bapak, ini dari Dapil Manggarai. PKB sama dengan Pak Bapak Wakil. Fraksi PKB ya, Partai Kebangkitan Bangsa. Di sampingnya ini anak buahnya Pak Prabowo, Bapak Yarwindi
ya fraksi Gerindra. Di sampingnya Bapak Agus Priasera. Ini juga anak buahnya Pak Prabowo, Partai Gerindra, dari Dapil 7 Belu Malaka Belu Malaka TTU ya. Ya, ini ketua DPD dari mesti hafal dapil-dapil. Ya, di sampingnya Bapak Yudis Uli. Ini pernah menjadi Sekda Kabupaten Saburai Jua dari fraksi Partai Nasdem. Dan di sebelahnya Ibu Maria Nubansaku, salah satu perempuan tangguh NTT. Ini dari fraksi Partai Perindo juga dari Dapil Kabupaten Kupang, Rotendao dan Saburai Jua. Di sampingnya ada Ibu Yuliana Adu, tapi biasa dipanggil Ibu Lili Adu dari Dapil Kota Kupang dari fraksi PDI Perjuangan. Ya. Dan sampingnya ada Bapak Hieronymus Banavanu dari fraksi PDI Perjuangan juga Kabupaten Belu Malaka TTU. Mantan bupati. Mantan calon bupati Bapak. Karena belum bupati jadi mantan calon bupati. Di sampingnya Bapak Kasimirus Kolo. Ini dari fraksi Partai Nasdem, juga dari Dapil NTT 7 ya. TTU Belu Malaka. Dan di sampingnya sebelahnya itu ada Bapak Victor Manuwatu. Ini sama-sama dengan Bapak, orang Lama Holot Bapak. Dari Lembata, fraksi PD Perjuangan. Sampingnya ada Bapak Pendeta Yunus Naisunis dari fraksi PKB. Dari Dapil NTT 2, Kabupaten Kupang, Rotendao dan Sabu. Di sebelahnya ada Bapak Alex Funai. Ya, ini adalah Dapil Kota, fraksi Perindo. Ya, ya, calon wali kota Kupang. Ini belum mantan. Sudah pernah mantan juga Bapak ya? Mantan calon bupati Kupang ya? Ya. Ya. Di sampingnya ada Bapak Nelson Matara. Ya, dari fraksi PD Perjuangan, Dapil NTT 2 juga, Kabupaten Kupang, Rotendao dan Saburai Jua. Di sebelahnya Bapak Reva Figa, ya, ini dari Partai Hadura, Ketua DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir Ibu Mercy Piu, ya, Ketua Komisi 4 dari fraksi PKB. Ya, ini mungkin yang hadir untuk sementara seperti ini Pak pejabat, kami 65 orang semuanya. Dan ada beberapa yang memang masih ada di daerah pemilihan ini tahun politik Bapak. Jadi kalau yang pergi dengan pesawat atau kapal laut harus betul-betul maksimal karena pulang mau balik lagi susah. Kalau di Kota Kupang gampang ya Bapak ya, Bapak Kris ya. Mungkin ini beberapa hal saja Pak. Ibu sendiri. Oh ya, ya saya Emilia Nomleni, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari fraksi PD Perjuangan dan juga Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sekali lagi bahwa di DPR tentu akan ada banyak dinamika, tetapi sekali lagi bahwa untuk membangun NTT kita semua bertanggung jawab dan DPRD tadi disampaikan oleh MC 65 orang mewakili 5 juta lebih rakyat NTT. Dan ya mungkin kami kadang-kadang orang bilang suara kecil juga, tapi karena kami yang terpilih jadi pasti itulah suara terbesar yang kami dapatkan dari kepercayaan rakyat yang diberikan kepada kami. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Sekaligus juga Bapak Ibu, sebelum saya mengembalikannya ke MC, nanti tanggal 15 ini kita akan paripurna untuk penutupan dan pembukaan masa sidang. Karena Bapak pejabat ini harus ada tugas ke Manggarai, sehingga kita mengagendakan untuk malam hari, tetapi karena agendanya cukup padat dan kita akan mulai jam 6 sore, bukan jam 8:30. Karena kan pejabat ya tidak ada wakil, kalau ada wakil pasti bisa diwakili, tapi karena satu orang saja dan kita bukan mengharapkan, tetapi untuk paripurna ini wajib hadir, makanya kita menyesuaikan waktu untuk nanti tanggal 15 itu pertemuan bersama kita di paripurna jam 6 sore. Demikian. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Salve.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Kita boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya saya ajak kita semua untuk kembali mendengarkan suara dari Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang mungkin akan bercerita tentang di manakah beliau dilahirkan. Kalau tidak salah lama holot, apakah pernah menginjak lama holot Bapak? Kami juga ingin mendengarkan. Bapak, kami persilakan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bapak. Yang kami hormati pimpinan DPRD NTT dan juga seluruh anggota yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam perkenalan dari kami. Pertama-tama tentunya kami ucapkan terima kasih Ibu Ketua dan juga seluruh anggota yang berkenan untuk memberikan waktu menerima kami sebagai perkenalan Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Kepres 74 tahun 2023, Bapak Presiden menunjuk saya untuk menjadi Pejabat Gubernur NTT, dan mulai saat itulah ada suatu amanah besar, tugas yang tidak mudah untuk bisa membantu NTT maju dan sejahtera. Misi ini tidak dapat berhasil kalau tidak ada kolaborasi di antara semua lembaga yang ada. Saya dulu belajar hukum tata negara antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, hubungannya sangat erat. Saling membantu, bekerja bersama-sama, bergandengan tangan agar misi pemerintah utamanya untuk mensejahterakan rakyat dapat tercapai dengan baik. Jadi dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk memohon doa, dukungan dan juga kerjasamanya tentunya, sehingga kita dapat memuaskan seluruh rakyat NTT, walaupun tidak semuanya mungkin puas, tetapi minimal apa yang sudah menjadi target bersama, target pemerintah dapat tercapai dengan baik. Ibu Ketua, unsur pimpinan dan juga seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTT, kami tampil di sini. Saya minta full tim, squad saya lengkap di sini. Pak Sekda di mana? Pak Sekda dan juga para kadis saya minta untuk memperkenalkan diri di OPD. Silakan. Sudah saya perkenalan ya. Jadi saya kira sudah tidak ada lagi sekat di antara kita. Dan tentunya ini menjadi suatu tanda positif bagi hubungan kelembagaan di antara dua lembaga yang memang dijamin oleh konstitusi. Selain itu juga kami tentunya mohon dukungan agar seluruh program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dapat berjalan dengan baik, karena waktu saya pun tidak lama. 1 tahun itu kita harus lari cepat untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi target dan juga menjadi tanggung jawab kami semua dan tanggung jawab kita semua terhadap rakyat Nusa Tenggara Timur. Ada 65 anggota dewan di sini yang tentunya mewakili seluruh daerah yang ada di Provinsi NTT, dan kami siap untuk berkolaborasi, untuk saling mendengarkan, dan tentunya juga ini akan menjadi modal kuat bagi kita semua di dalam menjalankan misi dan visi pemerintah Republik Indonesia khususnya di NTT. Tidak panjang mungkin dari saya karena tadi sudah ada perkenalan dari tim kami dari Pemprov NTT. Harapan saya adalah kita dapat berkomunikasi dengan baik, karena kuncinya ada di komunikasi. Suatu komunikasi baik formal maupun informal itu akan dapat menjembatani sebuah perbedaan. Perbedaan itu akan tetap ada, tetapi dengan komunikasi yang baik kita akan dapat mengerti bahwa keputusan diambil dengan sebuah pertimbangan yang matang. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas penerimaannya yang sangat baik.
dan saya harapkan kita semua dapat bekerja dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om. Terima kasih.